Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan eh, menjelaskan tentang ERD peminjaman buku. Nah, ini saya buat dengan aplikasi Draw.io ya. Nah, untuk peminjaman buku sendiri, ERD-nya peminjaman buku, saya membuat 4 tabel entitas. Yaitu pertama ada buku, lalu tabel mahasiswa, tabel peminjaman, dan tabel petugas. Nah, ini sudah saya buatkan dahulu tabelnya ya supaya mempersingkat waktu dan memudahkan dalam melakukan penjelasan. Nah, setelah kita buatkan tabel-tabel dari entitas-entitas ini, maka kita hubungkan dengan relasi. Nah, untuk dari buku ke peminjaman, kita bacanya seperti ini. Apakah satu buku dapat dilakukan banyak peminjaman? Jawabnya tidak ya, karena satu buku ya cuma buat satu peminjam. Jadi one, bukunya one. Lalu apakah satu peminjaman, satu transaksi peminjaman bisa melakukan peminjaman banyak buku? Jawabnya tidak ya, karena satu ID peminjaman ya hanya untuk satu buku gitu. Maka eh, hubungan antara buku dan peminjaman adalah one to one. Lalu antara mahasiswa dan peminjaman. Ini ceritanya, ini adalah peminjaman buku di kampus ya. Nah, untuk mahasiswa dan peminjaman, apakah satu mahasiswa bisa melakukan banyak peminjaman? Jawabannya ya. Berarti di tabel mahasiswa, di tabel entitas mahasiswa ini kita gunakan simbol many. Nah, apakah satu peminjaman bisa dilakukan oleh banyak mahasiswa? Jawabannya tidak. Karena satu peminjaman, satu ID peminjaman ya hanya untuk satu mahasiswa gitu kan. Setelah satu ini dipinjam ya sudah, yang mahasiswa lain nggak bisa minjam lagi. Untuk yang sama ya. Jadi satu peminjaman, satu ID peminjaman hanya bisa diambil oleh satu mahasiswa. Jadi di sini one. Nah, lalu antara peminjaman dan petugas. Apakah satu peminjaman bisa dilayani oleh banyak petugas gitu? Bisa, jawabannya bisa, tapi tidak perlu gitu kan. Jadi satu peminjaman ya satu petugas aja cukup buat melakukan transaksi itu. Maka di ID peminjaman, di peminjaman kita gunakan one. Lalu di petugas, apakah satu petugas bisa melayani banyak peminjaman? Jawabannya ya. Satu petugas itu bisa melayani banyak peminjaman kan. Maka di entitas petugas kita gunakan simbol many. Nah, untuk di entitas peminjaman sendiri itu kita masukkan foreign key dari primary key entitas-entitas tersebut ya. Jadi di dalam tabel peminjaman ini ketika sudah dilakukan peminjaman, maka di tabel peminjaman ini sudah ada termasuk ID buku yang memuat tentang atribut-atributnya, buku apa, tahun berapa, dan juga mahasiswa dan datanya kita tarik di foreign key ini. Foreign key name sebagai primary key-nya dari tabel mahasiswa kita masukkan di tabel peminjaman juga, dan juga ini ada foreign key dari tabel petugas yang dimana ID petugas di sini adalah primary key ya. Jadi primary key-nya kita panggil ke entitas peminjaman. Jadi di dalam suatu tabel peminjaman ini nantinya ketika transaksi dilakukan itu sudah memuat
eh, buku dan atributnya terkait tahun penerbit, kategori, judul. Nah, ini dan juga ada mahasiswa dan datanya, lalu ada petugas dan datanya juga. Jadi di dalam satu tabel peminjaman ini sudah komplit ya. Sudah komplit dari semua aspek yang berkaitan, dari semua entitas yang berkaitan. Oke, mungkin eh, cukup dari saya. Semoga penjelasan saya bisa membantu rekan-rekan semua yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.